Memang lagu saja kalau dijiplak nggak boleh gitu ya, Iya, apalagi kita makanan pasti ada sesuatu yang nanti ditimbulkan gitu efeknya. iya, Oke baik, nah ini mengenai donat ini kan biasanya kalau kita beli donat itu yang paling kita fokuskan mengenai rasanya dulu nih, iya, lembut atau tidak. Tapi iya. kalau yang saya lihat tampilan dari Oma Donat ini sekilas memang donatnya itu lembut ya. Belum dicoba. Oh belum dicoba bener. Dicoba dulu baru bisa merasakan. Benar, nanti kita coba ya. Jadi untuk Mance Bice memang donat ini tolak ukurnya itu lembut ya Mbak biasanya ya. Iya, Kalau lembut itu pasti udah enak ya. biasanya tolak ukurnya lembut, Mhm. kemudian wangi susu. Oh wangi susunya Iya, juga. wangi susunya juga. Mhm. Terus tidak hanya dari donatnya ya, dari toppingannya juga. Toppingnya Jenis juga. coklat yang dipakai. Mhm. Iya, Oke, itu mempengaruhi semua ya. iya. Kita tahu bahwa kalau buat coklat ini banyak Tolak jenisnya ukurnya Mbak ya. banyak jenisnya. Pernah saya tuh Kemudian ada wangi pernah susu. beli. Oh wangi susunya Iya, juga wangi sekali tuh. susunya Dalam juga. satu Terus bantangnya itu tidak lumayan. hanya Jadi dari harganya cuma donatnya 14.000. ya, dari toppingannya Tapi juga. rasanya Jenis menyesuaikan coklat yang juga dipakai. gitu ya. Harganya Nah, menyesuaikan. untuk di Oma Donat ini biasanya coklat yang digunakan. Iya. Kita tahu bahwa kalau buat coklat ini banyak di nomor ukurnya satu banyak kualitasnya. jenisnya. Pernah saya tuh ada Wangi pernah susu. beli. Oh wangi susunya Iya, juga wangi sekali tuh. susunya Dalam juga. satu Terus bantangnya itu kualitas coklat lumayan. tidak hanya Jadi dari harganya cuma donatnya 14.000. ya, dari toppingannya Tapi juga. rasanya Jenis menyesuaikan coklat juga yang gitu ya. dipakai. Nah, Harganya oke. yaitu jenis Untuk di flavor. Oma Donat ini biasanya coklat yang digunakan. Iya, Kita tahu itu bahwa dari kalau Elmar ya, buat saya sebutkan di sini. ini Iya, banyak di wangi nomor susu, satu jadi kualitasnya. Pernah saya tuh ada pernah beli. Oh wangi susunya Iya, juga iya. sekali tuh. Dalam satu Terus bantangnya itu kualitas coklat lumayan. Jadi di yang situ hanya Pak ya. dari Pembelian donatnya itu ya, dari ini bahan baku toppingannya biasanya juga. bahannya Jenis juga coklat yang suka gitu dipakai. ya. Ya, Nah, harganya oke. yaitu jenis Untuk di flavor. Oma Donat ini biasanya coklat yang digunakan. Iya, Kita tahu untuk bahwa bahan-bahan kalau yang buat saya gunakan juga. ini banyak di Iya. nomor Bahan satu. baku Jadi kualitasnya pernah saya tuh jenis ada bahan pernah yang beli. Oh wangi susunya iya, juga yang sekali tuh. yang Dalam satu saya. Terus bantangnya itu kualitas coklat lumayan. Jadi yang di situ dari Pak ya. Pembelian donatnya itu ya, dari ini bahan baku toppingannya biasanya juga. bahannya Jenis juga coklat suka yang gitu ya. dipakai. Ya, Nah, harganya kualitas yang untuk di dijaga. Oma Donat ini biasanya coklat yang ini ketika kita tahu bahwa kalau buat menggunakan bahan ini banyak di nomor satu. Jadi pernah saya tuh ada pernah beli. Ada perubahan harga di pasar nih untuk bahan bakunya. Iya. Biasanya bagaimana siasat yang dilakukan oleh Mbak Ante dan juga suami untuk supaya pelanggan tidak berlari nih? Takutnya nanti harganya yang awalnya A karena bahan bakunya naik, tiba-tiba dinaikin juga jadi harga B. Atau ada cara lain nih? Oh gitu. Kami tetap harga belum naik untuk saat ini Pak ya. Walaupun harga bahan bakunya naik. Iya, harga bahan baku sekarang sudah mulai naik, tapi kami tetap harganya masih bertahan di saat ini. Kenapa tuh alasannya? Karena kami punya alasan ya. Saat ini sedang kita dilanda dengan krisis Benar, ekonomi ya. semua bidang usaha ya Iya, kayaknya semua ya. bidang usaha. Jadi kayak lebih memberikan pelayanan supaya pelanggan tidak kecewa gitu ya. Iya. Dengan perubahan harga yang kita lakukan, walaupun sebenarnya yang disampaikan tadi oleh Mbak Anti bahwa karena keadaan krisis saat ini mengharuskan ya tetap bertahan. Iya, tetap bertahan. Selain itu ada alasan lain mungkin di balik itu Mbak? Di Kayak balik gitu itu alasan yang bisa bikin kami bertahan itu karena kami lihat para pesaing dan mereka juga tetap harus bertahan, dan di samping itu juga ini semuanya menyeluruh ya, bukan hanya kami. Ya, jadi semuanya kena Jadi dampaknya. Kayak lebih sabar aja Mbak ya. Ya, lebih sabar aja. Tetap kita jalani begitu. Tahu juga pelanggan masih banyak juga kan. Nggak apa-apa kita untung sedikit, yang penting pelanggan Lancar. tetap ada dan juga lancar, itu Iya, yang paling penting ya. iya, Nah nggak apa-apa. ini ada mengenai pelanggan juga, artinya di sini ada kaitan dengan bagaimana kita menjaga kualitas. Iya. Bagaimana cara Mbak Anti sebagai owner untuk menjaga kualitas Oma Donat supaya pelanggan tetap setia gitu? Oh, tetap setia ya. Cara yang bisa kami lakukan untuk saat ini, yang pertama kami tetap PDKT ya, pendekatan dengan pelanggan. Oke, jadi Ya. ada komunikasi yang dibangun gitu. Iya, jadi ada komunikasi. Jadi pelanggan itu tidak hanya kita butuh pada saat mereka perlu membeli produk kita, tapi kita menjalin hubungan di luar itu. Kita Oke. bisa sebagai sahabat, sebagai teman curhat, lebih Gitu. dari situ. Oke. Jadi pada saat mereka ingat perlu makanan berupa donat, jadi nggak jauh-jauh lagi larinya Langsung ke ingat kita. kita ya. Iya, larinya ke kita gitu. Jadi itu ada komunikasi yang dibangun, ada kedekatan juga begitu terhadap pelanggan, yaitu tadi ya supaya
mengenal, dan pada akhirnya nanti kalau memang ada butuh kayak snack yang dalam bentuknya donat, langsung ingat sama Oma Donat ya. Dan selain itu apalagi untuk trik menjaga kualitas supaya pelanggan tetap setia? Itu tadi yang pertama mungkin ya. Yang kedua apa tuh? Yang kedua adalah kami melakukan secara berkala ya untuk promo-promo, yaitu diskon ya. Misalnya juga buy one get one, kemudian juga promo gratis ongkir. Iya. Oke, baik. Jadi artinya di sini ada rutin juga untuk melakukan promo ya Mbak ya. Promosi ini dilakukan berjangka waktu kapan nih? Dalam 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau bahkan 3 bulan sekali begitu? Untuk waktunya itu tidak pasti ya, tidak tetap. Ya, yang pasti dia ada waktu yang diberikan, misalnya dalam waktu 3 hari begitu, jadi terbatas. Dan itu juga berupa dadakan. Oke, jadi tidak ada waktu khusus ya. Tidak ada. Ketika nanti ternyata time-nya tepat untuk melakukan promosi, ya langsung saja dilakukan begitu ya Mbak ya? Ya, langsung saja. Oke, baik. Dan termasuk yang ketiga mungkin dengan menjaga kualitas bahan-bahannya gitu. Iya, takutnya karena kita udah banyak pelanggan, kita udah terlena dengan banyaknya omset yang masuk, ya udah karena memang udah banyak yang beli, jadi bahan bakunya diganti nggak ya Mbak? Enggak, gitu ya? Kita tetap bahan baku tetap yang utama, kita nggak ganti walaupun harga naik gitu. Termasuk juga walaupun udah banyak pelanggan ya, tetap menjaga itu tadi. Baik. Dan mengenai ini lagi nih, apa namanya tuh, mengenai harga. Ini menentukan harga tuh biasanya bagaimana nih Mbak untuk perhitungannya dari Mbak Anti sebagai owner untuk harga jualnya gitu? Untuk harga jualnya yang pasti karena dari awal ya, penetapan harga itu sudah kami sepakati bertiga. Kemudian dengan seiringnya berjalan waktu, harga bahan baku mulai naik, kita naikkan sedikit demi sedikit. Dari yang tadinya semisal untuk topping donat topping mix ya, dulu kita berada di harga 38.000 untuk 1 lusin. Iya. Kemudian naik secara bertahap menjadi 40.000. Kemudian karena harga bahan juga mulai merangkak naik lagi, jadi kita naikkan menjadi 45.000. Dan hingga saat ini belum naik kembali. Jadi tetap ada penyesuaian juga mengenai harga bahan baku ya, walaupun tidak secara langsung, bertahap tadi yang disampaikan oleh Mbak Anti ya. Oke, baik. Dan untuk yang selanjutnya mungkin dengan menanggapi bila nanti ada komplain dari pelanggan. Pernah ada komplain sebelumnya mengenai donat di Oma Donat ini Mbak dari pelanggan? Iya. Masih ada ya? Masih ada. Biasanya bagaimana untuk menanggapinya tuh? Untuk menanggapinya biasanya kita melakukan pendekatan, kita dekati secara personal ya. Kita tanyakan baik-baik kenapa begitu bisa donatnya tidak sesuai gitu. Jadi ada pendekatan secara personal. Jadi lebih nyaman aja gitu lebih nyaman aja. Ketika ada komplain yang masuk langsung melakukan konfirmasi dan juga membangun komunikasi dengan pelanggan sehingga nanti ada solusi yang ditimbulkan gitu ya Mbak ya. Yang pasti dari kita juga meminta maaf juga itu paling penting ya. Tentunya ya, dan juga ada alasan-alasan begitu. Dan dengan demikian juga dengan adanya kritikan akan lebih membuat usaha kita lebih maju juga ya. Iya, lebih maju juga. Nah, mengenai yang best seller, ini paling banyak peminatnya itu jenis topping apa nih Mbak kalau buat di Oma Donat? Yang best seller itu adalah topping mix warna-warni. yang Kebetulan ini tadi saya ya? nggak bawa, bukan yang ini ya? Saya bawa ini yang topping atas, yang satu kotaknya harga 55.000. Iya. Kalau yang warna-warni itu bagaimana tuh toppingnya? Toppingnya itu berbagai macam, ada 9 atau 10 varian. Iya. Masing-masing berbeda rasa ya? Iya, berbeda rasa. Jadi warna hitam mungkin coklat gitu ya? Iya, coklat, ada merahnya. Strawberry ya kali ya? Tergantung dengan rasa dan warnanya ya. Kalau merah blueberry, biru
kalau merah itu raspberry, kalau biru itu blueberry, kemudian ada mokanya, ada yang hijau itu green tea atau avocado, kemudian ada vanilla yang putih susu ya, terus ada yang kuning itu mangga, yang pink itu strawberry, jadi banyak sekali. Kalau topping gula apa yang putih tuh? Gula polos. Gula polos itu ada juga ya? Ada juga, tapi biasanya di topping mix warna-warni tidak kita Tidak sertakan, kecuali ada pelanggan yang mau ya request. Oke, jadi memang sesuai dengan namanya ya di Iya. situ. Oh, jadi yang paling best seller di situ ya? Iya. Oke, baik. Dan kalau mengenai packaging ini siapa yang punya ide untuk packaging donatnya ini, Mbak? Untuk packaging ini awalnya tadinya seperti ini ya, isinya satu lusin, ini kami tinggal meneruskan saja. Kemudian yang ada ide kembali untuk gimana pelanggan Supaya kalau donatnya beli kelihatan ya? Iya, supaya donatnya kelihatan, dan juga kalau beli 12 ini kayaknya kebanyakan. Iya, nggak muat. Jadi ada yang isi 6, Isi 6. dan juga kemudian ada isi 2. Oke. Iya, Jadi memang packaging itu sangat penting sekali, Mbak ya? sangat penting. Seberapa penting nih kalau menurut Mbak Anti untuk packaging sebuah makanan? Kalau untuk sebuah makanan itu packaging sangat penting ya, karena yang pertama sekali dilihat itu adalah penampilannya dulu. Yang Penampilannya pertama dulu. itu sebelum mencicipi rasa yang kedua. Pasti. Iya, jadi pelanggan itu sebelum mencicipi jadi bisa melihat apakah menarik. Soalnya ini makanan kan. Oke. Iya, kayaknya enak nih kalau udah lihat eye catching ya. Enak nih kayaknya. Terus yang kedua, setelah penampilan yang menarik, sebelum mencicipi rasanya itu udah pasti oh ini kayaknya enak. Iya. Jadi semakin menarik sebuah packaging akan semakin bikin pelanggan penasaran gitu Penasaran, ya. Barulah iya. nanti mencoba rasanya begitu. Iya, itu yang kedua. Luar biasa sekali. Baik. Oke Mbak Anti, nanti sebelum kita lanjutkan karena masih lumayan panjang juga waktu kita sampai di jam 12 siang, kita ke beberapa informasi dulu ya. Iya. Untuk yang mau lewat berikut ini. Jadi untuk mencibicak dulur-dulur jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan UMKM di lokak kita Pro4 FM Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Gak, mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas. Enggak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama. Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10. Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi. Rangga, katanya mau beresin rumah. Nanti ya Bu, besok lagi deh. Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri. Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu. Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan nggak ada deadline-nya. RRI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita, melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan.
Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca Bicara dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di menit ke-33 melangkah dari jam 11 siang. Ini kita masih bersama dengan Mbak Nyimas Marianti SE, yaitu owner dari Oma Donat ya. Oke, dan tentunya juga untuk dulur-dulur yang saat ini juga lagi menantikan waktu makan siang, kayaknya donat pacak menjadi satu cemilan tambahan ya. Ketika sudah makan nasi kaget, siapa tahu yang hobi ngemil donat ini tentu akan ada rasa kenyang juga yang ditimbulkan, yang lebih apa ya, kalau kulo sarapan dengan donat ini mampu bikin kekenyangan perut itu bertahan cukup lama juga ya. Oke, baik, dan tentu saat ini kita bakal lanjutkan kembali obrolannya bersama Mbak Anti. Nah, kalau tadi nih Mbak, kita udah banyak cerita ya tentang bagaimana bahan baku dan juga bagaimana inspirasi yang dilakukan. Nah, ini kembali dengan inspirasi. Biasanya kalau Mbak Anti, apa sih yang menjadi inspirasi Mbak Anti dalam menciptakan rasa donat yang unik dan juga berbeda? Ada enggak? Untuk menciptakan rasa donat yang unik dan berbeda, tentunya kita harus memutar otak untuk menambah varian lagi. Oke. Untuk menambah varian tadi bisa kita selipkan, misalnya dari segi toppingannya ya. Dari segi toppingannya kita bisa menambah varian baru. Jenis donat juga ada yang namanya bomboloni ya. Apa tuh? Bomboloni itu donat isian yang toppingannya gula polos tapi dia ada isinya. Oke, jadi dia tidak bolong ya? Iya, tidak bolong, tetapi ada isinya. Isinya itu berupa berbagai macam varian ya. Ada coklat, ada selai strawberry, ada blueberry, kemudian fla susu vanila, fla durian, kemudian ada fla srikaya. Ya. Oke, jadi memang perlu sekali ya Mbak ya untuk kita tuh searching, kita juga melihat sosmed juga gitu ya. Iya. Ketika nanti kita berseluncuran di internet, melihat sesuatu yang bisa kita aplikasikan dalam usaha kita, itu akan juga membantu ya untuk menciptakan inovasi yang akan kita lakukan begitu, supaya produk kita akan terkesan lebih berbeda dari yang lain gitu. Oke, nah mengenai yang berbeda, ada nggak sih yang membuat beda donat Oma dibanding donat-donat yang lain gitu? Yang membuat berbeda apabila konsumen itu sudah membeli, mencicipinya, dan dia akan repeat order kembali. Oke. Jadi produknya kita harus buat produk itu ngangenin. Oke. Udah beli sekali, terus pengen lagi di beberapa waktu kemudian gitu. Oke, nah ini
Mbak Cici perlu diketahui bahwa itu tadi ya, yang membedakan Oma Donat dengan donat yang lain akan ada sesuatu sensasi yang berbeda ketika sudah mencicip tadi yang disampaikan oleh ownernya langsung bahwa untuk Mbak Cici yang sudah mencicip akan kepengen mengulang repeat order itu tadi ya. Oke, nah untuk mengenai pelanggan ini banyak anak muda kah, orang dewasa atau semua kalangan? Untuk range usianya itu dari mulai anak-anak, kemudian remaja, dewasa hingga orang tua juga ada. Ada. Walaupun orang tua biasanya kan tidak suka donat ya, karena dari jenis toppingannya yang manis. Tetapi di sini Oma Donat juga ada yang namanya yang asin tadi ya. yang asin. Selain itu juga di setiap hari Jumat kita ada yang namanya Jumat berbagi donat. Itu. Iya. Ini program yang memang sudah dilakukan rutin atau baru tercipta untuk 2025 ini, Mbak? Enggak, itu sudah berjalan lebih kurang 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Tercetusnya program ini oleh apa nih? Awal tercetusnya itu jadi semisalnya ya, donat ini kita bagi-bagikan atau kita sedekahkan. Oke. Ya, dengan tujuan pada saat awalnya itu ke rumah panti asuhan. Awalnya ya. Iya, pada awalnya ingin mencicipi mereka ke rumah panti asuhan. Nah, dari situlah ya timbul ide. Kenapa ini nggak dijadikan program sedekah rutin ya? Iya, sedekah rutin di setiap hari Jumatnya. Oke. Jadi arti di sininya juga untuk Oma Donat membuka peluang apabila ada pelanggan atau pendengar kita yang pengen ikutan berkontribusi ya pada program Jumat Berberkah ini. Apakah selama ini juga ada nih kayak misal teman atau pelanggan setia menghubungi Mbak Nia, kita mau ikutan untuk program Jumat Berbagi nih, atau selama ini memang dilakukan sendiri mandiri gitu? Iya. Dari pelanggan biasanya karena mereka ada yang sudah tahu ya, jadi mereka rutin ikut kembali. Walaupun pelanggan itu sudah membeli dari beberapa tahun yang lalu. Oke. Karena di Jumat berbagi donat di Omah Donat ini rutin untuk dibagikan ke rumah anak panti asuhan, kemudian pondok pesantren, kemudian rumah tahfiz, kemudian ada juga ke jamaah masjid Jumatan, pejuang nafkah, maupun juga kita juga pernah ke rumah rehabilitasi ODGJ ya. Oke. Iya. Yang ada di ini ya, KM berapa itu? Di Talang Betutu. Talang Betutu itu ya. Oke, jadi memang Mance Bice ini luar biasa sekali ya programnya ini. Program akhirat ini namanya ya. Kita bisa beramal di sini melalui Oma Donat ini, dan nanti untuk lebih detailnya bisa ke kontak personnya langsung ya. Bisa. Untuk siapapun yang ingin ikutan. Dan ini Mbak, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini pasti ada tantangan ya. Baik itu tantangan dalam keluarga, tantangan dalam percintaan gitu ya. Termasuk juga tantangan kita dalam menjalankan bisnis. Biasanya tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh Mbak Anti sebagai owner ketika menjalani bisnis ini, Mbak? Iya. Tantangan itu ada ya. Misalnya pada saat penjualan lagi menurun. Nah, ini penting sekali nih. Bagaimana tuh? Untuk menyikapinya, yang pertama kami tekadkan kuat ya. Tekad kami harus kuat bahwa niat kami di sini untuk sebagai pejuang rupiah ya. Yang kedua, kita menjalaninya dengan sabar dan ikhlas. Kemudian alhamdulillah sampai saat ini sudah 6 tahun berjalan. Alhamdulillah masih di posisi masih bertahan ya. Iya. Dan setelah usaha yang telah kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Nah, itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Anti tadi, bahwa ya nikmatin aja gitu ya Mbak ya. Nikmatin aja, jalani tidak aja. ada yang namanya perjalanan hidup ini, termasuk kita bisnis itu mulus-mulus aja. Iya, tidak ada. Tidak. Sekalipun memang itu orang yang benar-benar kaya ya, pasti ada aja dalam kehidupannya itu ada tantangan, termasuk kita bisnis tadi. Dengan kita menyikapi bersabar dan juga tetap tawakal, tetap yakin, insya Allah, dan terbukti saat ini sudah memasuki usia ke-6 ya, untuk Oma Donat ini tadi luar biasa sekali ya. Oke, baik. Dan kalau cara Mbak Anti lagi nih untuk memastikan keseimbangan antara rasa klasik dan juga varian rasa baru tuh bagaimana nih? Misal ini udah ada varian rasa donat meses, ya memang udah lumrah sekali gitu ya.
ketika tiba-tiba nanti ada topping yang lebih modern, kayak ada tiramisu dan lain sebagainya. Ini Mbak Anti untuk meyakinkan atau memastikan keseimbangan rasa itu bagaimana? Supaya ini nanti di lidah pelanggan tetap bisa diterima gitu. Iya. Untuk rasa donatnya itu sama ya, yang berbeda adalah toppingnya. Toppingnya ya, itu. Jadi pelanggan itu mereka inginnya request pengen topping apa gitu. Jadi biasanya ada pelanggan yang misalnya dia suka dengan satu jenis topping. Jadi setiap kali beli topping yang itu lagi, topping yang itu lagi. Jadi nggak berubah. Jadi mengenai keseimbangan rasa ini sudah dipastikan mengenai apa ya, lidah pelanggan ini tadi dari Mbak Anti dan juga suami yang menjalankan bisnis ini bahwa tetap ya akan mengutamakan rasa yang enak gitu ya. Iya. Bagaimana cara pun pasti rasanya enak, itu yang paling penting. Oke, baik. Dan ini mengenai kriteria yang sering digunakan Mbak Anti dalam memilih bahan atau topping untuk varian baru. Ini biasanya kayak apa nih? Penentuan bahan pokoknya atau bahan baku untuk pembuatan donat ini. Bahan bakunya itu kayak ada pakai telur, ada juga pakai apa lagi tuh? Ada tepung, gula, kemudian ada susu ya. Susu yang kita gunakan itu susu bubuk, kemudian ada susu cair. Ya. Kemudian ragi yang kita pakai juga jenis yang bagus. Kemudian ada mentega ya, mentega juga sangat penting, itu kita pilihkan yang bagus, yang wangi susu gitu. Nah ini kan tentu dari apa yang tadi disebutkan Mbak Anti banyak sekali yang sama ya. Iya. Merek A, merek B, merek C, kualitasnya berbeda. Iya. Untuk meyakinkan supaya ini cocok pada saat proses pembuatan itu dengan cara apa nih Mbak Anti untuk melakukannya? Untuk pembedanya gitu ya? Supaya ternyata dari banyak jenis susu nih contohnya ya, ada susu A, B, C tadi, ternyata yang cocoknya susu C itu untuk menyimpulkan bahan bakunya cocok itu dengan cara apa? Dimasak dulu baru dijual, kemudian dicicipin dulu, baru nanti ke pelanggan atau ada cara lain? Oh gitu. Dengan cara setelah kita buat, setelah donatnya sudah jadi udah gitu jadi, ya, dari kami itu mencicipi terlebih dahulu dengan lidah kami sendiri. Setelah lidah kami, jadi rasanya begini, sesuai atau enggak. Langkah yang kedua kita bisa minta rekomendasi atau testimoni. Bagaimana ini kalau dari kita pelanggan? Ubah? Dari keluarga dulu ya. Saya masih berhubungan baik dengan mereka dan saya masih menganggap keluarga dong. Saya, iya pasti. Walaupun keadaan itu tetap keluarga gitu ya. Iya, jadi selalu bertanya kepada mereka gitu, apa rasanya untuk pengembangan rasa tadi gitu. Oke, baik. Jadi artinya ada tester dulu yang dilakukan ya. Ada tester. Ketika nanti tester ini udah dilakukan, ternyata memang banyak yang bilang enak. Iya. Barulah nanti pede untuk dipasarkan atau dijual ke pelanggan begitu ya. Iya. Pernah ada pengalaman mungkin Mbak udah memakai bahan baku yang ini ternyata kurang cocok diganti lagi, ada ya pengalaman seperti itu sebelumnya? Sebelumnya itu belum pernah kayaknya. Belum pernah ya, karena memang udah melalui proses tester itu tadi ya. Keluarga terdekat, teman juga mungkin termasuk. Ketika itu udah mendapat ACC barulah kita yakin ya bahwa ini memang enak begitu. Nih, cocok. Baik. Nah ini kita tahu inovasi ini kan sesuatu yang paling dinantikan oleh pelanggan. Artinya di sini juga menjadi tantangan kita supaya bisa menciptakan inovasi rasa yang berbeda atau yang unik. Pernah kepikir mungkin Mbak, di Indonesia kan banyak sekali makanan tradisional, salah satunya kayak rendang, apalagi tuh kalau di Palembang ada malbi dan lain sebagainya. Kalau itu diaplikasikan sebagai topping donat, bagaimana tuh? Supaya menjadi inovasi terbaru nih, cuma ada di Oma Donat yang seperti itu. Pernah ada terbesit pikiran seperti itu atau belum ada tuh? Kalau untuk menambah varian yang agak berbeda dari biasanya, ada pernah terbersit. Apa tuh? Yang bagaimana tuh? Donat balado. Donat balado. Jadi donat itu di topping sedemikian rupa ya, dengan sambal gitu, sambal balado yang pedas. Sesuai namanya balado ya. Sesuai namanya.
Tapi nggak tahu ya, karena belum dicoba, jadi ada terbersit saja gitu. Gimana rasanya? Saya yakin kalau ini benar-benar dihadirkan menunya akan gampang sekali diingat ya oleh Iya. pelanggan. Dan mau donat balado itu pasti ke Oma Donat gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mbak Anti, seberapa penting sih untuk menjaga nama ya? Ini kan udah ada nama Oma Donat. Takutnya nanti ada yang pakai nama Oma Donat juga nih. Apakah nama Oma Donat ini udah dihak patenkan begitu? Supaya tidak ada pihak-pihak manapun yang bisa menggunakan namanya lagi. Takutnya nanti donat Oma ini udah terkenal, udah banyak kemana-mana, udah naik lah ya. Tiba-tiba ada yang pakai nama kita, kan itu agak sedikit merugikan juga. Iya. Waktu itu Oma Donat sudah proses ya, tapi karena ada sesuatu jadi belum bisa untuk dihak patenkan. Untuk saat ini belum ada. Belum ada ya. Tapi ini akan dilakukan gitu mungkin, Mbak? Insya Allah mungkin akan kedepannya dilakukan ya untuk dihak patenkan. Oke, karena itu tadi ya, kita lebih baik waspada aja ya. Iya. Takutnya nanti kita udah eksis dan juga donat kita udah kemana-mana, tiba-tiba nama kita dipakai oleh orang lain, kan itu waduh, kayak perjuangan kita itu menjadi sia-sia ya. Iya. Oke, nah ini mengenai teknik promosi, kita tahu bahwa saat ini kan kita udah bersanding sekali dengan sosial media. Iya. Ada Facebook, ada juga Instagram, Twitter, TikTok juga ada di situ. Termasuk di Oma Donat juga, apakah menggunakan teknik digital dalam proses untuk promosi ke pelanggan? Iya. Oma Donat sudah menggunakan digitalisasi ya untuk pemasarannya, yaitu dari Instagram, kemudian Facebook juga, marketplace di Facebook ya, kemudian di Google juga. Itu cara promosi kita. Oke, yang paling sering digunakan teknik untuk promosi digital ini atau promosi di sosmed itu bagaimana? Membuat konten kah? Atau ada postingan-postingan foto kayak testi dari pelanggan atau bagaimana, Mbak? Iya. Foto-foto yang biasanya ada produk kita terjual atau bahkan foto yang sudah lama ya kita munculkan kembali, kita promosikan itu secara rutin. Oke. Di media sosial Facebook maupun Instagram. Ya, jadi harus secara rutin dan berkala harus dipromosikan. Oke. Nah, udah melakukan promosi di sosmed ya yang tadi Iya. disampaikan oleh Mbak Ante. Impact-nya atau dampaknya apakah ada gitu, Mbak? Yang dirasakan secara langsung? Iya, ada. Untuk penjualan secara online kita bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih luas ya, lebih luas. Kemudian pembeli yang tidak kita kira, yang tadinya lokasinya jauh, yang tadinya penasaran karena lihat gambar, lihat foto, lihat video, akhirnya ingin mencoba, begitu. Terus juga kita iklankan di sana juga, ada di aplikasi penjualan yaitu GrabFood dan ShopeeFood. Oke, jadi ikut di marketplace juga ya? Iya. Baik. Dan untuk Oma Donat ini bisa secara online dan juga offline ya? Iya, bisa. Kalau offline ini alamatnya di mana? Kalau offline-nya itu di Jalan Sultan Mahmud Badarudin, ya di KM 11. Oke. Ya, 200 meter sebelum Simpang Kades. Oh, di sana, di Iya. pinggir jalan ya? Iya, di pinggir jalan besar. Oke. Oh, itu tempat belokan itu ya? Sebelum belokan. Sebelum belokan. Iya. Oke. Oh, saya tahu karena saya pulang daerah sana juga, Oh, tapi daerah di mana, Pak? Sukarami. Oh, sekarang. Tidak Sukarami rupanya ya. Iya. Oke, baik. Oh, di sana dan di sana kontainer ya? Iya, boot kontainer. Buka dari jam berapa sampai jam berapa itu, Mbak? Bukanya dari jam 10 sampai jam 5 sore. Oke, dan di sana standby ada karyawan juga ya mungkin? Saat ini kami belum ada Oh, masih karyawan. ada suami ya? Iya, suami yang Oke. di sana. Luar biasa sekali. Dan tentu untuk mengenai harga ini bisa langsung nanti ke outletnya langsung ya? Iya, bisa. Atau bisa nanti ke sosmednya juga? Bisa ke sosmed, bisa langsung ke outletnya, atau bisa by chat by WA. Oke, Bisa. boleh dong di-share untuk sosmednya di Instagram dulu tuh, di mana tuh? Instagramnya kita ada 2 ya. Yang pertama itu Omah Donut Sukarami Palembang, dan satu lagi Omah Donat. Oh, jadi ada 2 ya? Iya, ada 2, satunya saya yang pegang, yang kedua suami yang pegang. Oh, jadi semuanya aktif gitu? Semuanya aktif. Oke, baik. Kalau buat di TikTok nggak ada?
TikTok nggak ada. Facebook juga nggak ada ya? Facebook ada. Apa tuh Omah Facebooknya? Donut. Oma Donat Iya. aja. Jadi tulisannya gampang sekali Mance Bice, Oma make H ya, Iya, Oma. Donut. Iya, Oma underscore Oh. donut. Iya, Oma underscore donut. donut. Iya. Ya itu Mance Bice jadi gampang sekali. Nanti silakan di chat aja di situ. Insya Allah langsung ditanggapi ya. Iya, insya Allah Aha. langsung cepat ditanggapi. Pokoknya makin banyak yang pesen akan ada harga spesial juga mungkin Mbak. Ada. Untuk Ah. pembelian banyak pasti ada harga spesial. Oh iya, Apakah itu gratis ongkir, Aha. apakah potongan ongkir, atau nanti dapat bonus gitu. Nah gini, jadi banyak sekali ya Mance Bice yang pengen pesan, apalagi untuk yang hobi donat. Saya yakin donat ini salah satu cemilan atau makanan yang paling banyak penggemarnya gitu ya. Iya. Anak-anak suka, remaja juga, dan juga untuk teman menyeruput kopi juga bisa gitu Iya, ya. bisa. Untuk sarapan juga apalagi, pokoknya donat ini bisa menjadi alternatif pilihan ketika kita udah bosen dengan makanan itu aja gitu ya. Iya, selain Oke. itu juga mereka pesan bisa untuk buah tangan ya. Misalnya ke rumah sakit mau menjenguk orang. Bener. Kemudian bisa juga untuk ngasih hadiah ya untuk kerabat atau teman. Oke. Atau bisa juga untuk bawain pas kumpul besti gitu, Iya, makan donat. arisan gitu ya. Arisan bisa, untuk ulang tahun juga bisa. Kalau kemarin di Idul Fitri ada hampersnya juga nggak itu? Kalau hampers kita nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi mudah-mudahan nanti Lebaran di tahun selanjutnya akan ada program hampersnya juga ya. Iya. Karena hampers itu banyak sekali yang bentuknya makanan juga gitu. Iya, bentuk makanan. Aha. Tapi kalau buat yang ingin menjadi reseller, ada peluang juga di situ Mbak untuk pendengar kita atau pelanggan-pelanggan lainnya gitu. Ya boleh saja kalau untuk menjadi reseller nanti tinggal hubungi Kontak kita aja ya, langsung kontak ya. ya. Jadi bisa dikomunikasikan di situ ya. Iya. Oke baik, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, mungkin sebagai penutup apa nih yang pengen disampaikan oleh Mbak Anti sebagai owner dari Oma Donut ini, baik itu untuk suami yang selalu mensupport ya selama ini untuk menjalankan bisnisnya, atau buat kedua saudaranya tadi juga yang selalu memberikan banyak sekali masukan-masukan dan lain hal-hal yang penting untuk kemajuan Oma Donut ini. Silakan. Terima kasih sekali buat suami saya, Aha. M. Iksan ya, Mhm. yang sudah bersamai untuk kita bisa bertahan sampai di titik ini ya, sampai sejauh ini. Kemudian juga buat saudara ipar saya Dila dan Nadia, terima kasih karena mereka berdua lah bisa membawa kami di usaha hingga di titik saat ini sudah 6 tahun. Oke, baik, luar biasa sekali. Kalau mengenai harapan buat Oma Donat ke depan apa yang menjadi harapan Mbak Anti? Iya, harapan saya Omah Donat ini akan bisa terus berkembang, menjadi besar dan bisa menjadi warisan untuk keturunan ya, untuk Amin. anak. Amin. Amin, Bisa ya Allah, menjadi luas dan berkembang, kemudian bisa membuka toko Nah itu. gitu, Aha. toko yang besar, Ya. kemudian juga Selalu eksis lah ya. selalu eksis Aha. untuk kedepannya begitu hingga bertahan ya. Amin ya rabbal Amin, ya alamin. Bang. Pokoknya kita aminin semua dan kita nantikan juga varian-varian terbaru dari Oma Donat ya. Siap. Selalu kita nantikan, dan juga itu tadi kita juga nantikan, mudah-mudahan cabang-cabangnya akan menyebar. Iya, Baik itu di amin. Palembang atau di daerah lain. Pokoknya semangat terus ya Mbak ya. Iya, tetap semangat, itu wajib semangat. Itu paling penting itu ya. Paling penting. Oke baik, dan sampaikan salam saya juga buat suaminya. Terima kasih juga udah menyempatkan waktu untuk hadir berbagi cerita di obrolan UMKM di Perempat FM Palembang. Karena waktu kita udah habis nih Mbak, kita harus pamit ya. Iya. Kami berdua pamit. Mance Bice, terima kasih atas minat dengar dan juga yang sudah menyaksikan tayangan YouTube kami. Kita ketemu di lain kesempatan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya 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 tapi kami kaya tradisi berabun mulai
jariku susun, bersimpu di hadapan Tuhan, nak bercerita tentang dusun. Dusunku dusun kelahiran, mehabung ule asal ni, berabung ule namanya, aman tentram damai rakyatnya, merata di mana-mana. Siapa liwat pasti nak dule.